Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabur wa tadbir wal istifadah wal hasra ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khair ibtida'a wa jillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dan ketaatannya, yang mana Allah masih menakdirkan kita sekalian untuk berkumpul di majlis Lailatul Jum'ah yang mubarak ini, insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah simak bersama-sama pembacaan kitab Maulid Simsuduror. Saya teringat salah satu hadis Rasul, "Inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat." Dalam kita mengingat, membacakan riwayat-riwayat orang soleh, kalau kita baca manakibnya orang-orang solehin, ada Rasulullah, tatanazzalu rahmat, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun di tempat itu. Bagaimana dengan yang tadi kita baca? Itu yang kita baca Siratul Nabawiyah, riwayatnya orang yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau zikir sholihin aja, kata baginda Rasul, tatanazzalur rahmat, turun rahmatnya Allah SWT. Kalau turun rahmatnya Allah SWT, apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan dalam doa kita di tempat ini dikabulkan sama Allah SWT. Amin. Apalagi yang kita baca tadi riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di tempat ini, hujan rahmat. Maka jangan ragu untuk menyebutkan hajatnya semua di sini, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Karena beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau beliau Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang anjuran di samping kita membaca di malam Jumat itu membaca suratul Kahfi, Yasin, membaca suratul Mulk seperti yang minggu kemarin kita baca. Memang salah satu amal ibadah yang afdol, yang paling dianjurkan di malam Jumat sampai hari Jumat itu yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatatkan di kitab Nasahid Diniyah wal Waqayah Imaniyah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut bahwa orang yang mendawamkan sholawat tersebut apabila dibaca, dan di kitab yang lainnya, di kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali juga dikatakan bahwa barang siapa membaca sholawat waktu asar setiap Jumat,
Di situ ada waktu yang mubham, waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memohon di waktu itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dikabulkan seketika apa yang menjadi permohonannya. Makanya di waktu itu pada sholatil asar besok hari Jumat itu dianjurkan membaca sholawat sebanyak 80 kali. Dicatatkan di kitab Nashahid Diniyah wal Wasaya Imaniyah itu bahwa barang siapa membaca sholawat 80 kali ba'da sholatil asar di waktu hari Jumat, maka dosanya diampuni selama 80 tahun. Istimewanya sholawat di hari Jumat. Bagaimana umurnya kalau orang itu nggak sampai 80 tahun? Maka selebihnya diampuni dosa ayahnya. Terus begitu. Sholawat yang bagaimana dicatatkan di kitab tersebut, di kitab Nashahid Diniyah wal Wasaya Imaniyah, kata Habib Abdullah Haddad, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Itu dibaca 80 kali. Karena saya banyak dosanya, maka saya baca 100 kali untuk supaya melebur dosa-dosa kita. Karena saya merasa membutuhkan itu, makanya saya berbanyak sholawat di hari Jumat. Apalagi yang mengarang itu bukan orang sembarangan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habaji, Imamil Ibnil Imam. Beliau adalah imam panutan para ulama di zamannya. Ibnil Imam, anaknya seorang imam, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Imamil Haramain. Di zamannya beliau adalah mufti Makkah. Beliau ada di Makkatul Mukarramah. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya dari Habib Ali Habsyi yang ngarang kitab Maulid Simtud Duror tadi itu mufti kota Mekah, menjadi rujukan ulama besar di masa itu. Oh jauh, belum ada yang begitu. Generasi terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang termasuk putra terbaik Indonesia yang ada di Makkatul Mukarramah, yaitu Yasin Al-Badan, orang dari Padang. Beliau kalau menguji hadis ini sahih, hadis ini dhaif, atau hadis ini maudhu, cukup masuk ke kamarnya, beliau bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bermunajat kepada Allah SWT, bertemu beliau langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya, hadis ini benarkah engkau yang mengatakan ya Rasulullah? Dijawab langsung. Jadi nggak pakai repot, karena kita terlalu tebal hijabnya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi belum kelasnya sampai ke situ. Begitu juga pengarang kitab Maulid Simtud Duror ini, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dia godo, bukan mimpi. Seperti kita bertemu dengan bapak-bapak begini, bukan mimpi. Itu di masa beliau anak-anak itu sudah bertemu seperti itu. Pernah di satu masjid, waktu beliau masih umur belasan tahun, beliau memakai rida, kemudian keluar dari masjid, ternyata ridanya tertinggal di dalam masjid. Akhirnya
setelah selesai beliau balik lagi ke masjid, dilihat tengok-tengok ke belakang, ke kanan, ke kiri, ridanya atau selendangnya tidak ada. Tahu-tahu keluar dari pilar tiang masjid tersebut, ada orang keluar dari pilar tersebut memberikan ridanya kepada beliau. Hal-hal demikian ini dialami oleh orang-orang istimewa yang bersama para. Itu sekilas riwayat beliau yang bisa saya sampaikan sebelum kita membaca kitab Safinatun Najah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita akan mulai membaca kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Smir Al-Hadrami. Ini orang dari Hadramut, Yaman. Kita bahas bab yang pertama, yaitu Arkanul Islam. Ini kitab fikih dasar. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam, rukun Islam. Kalau rukun itu satu, kalau arkan itu jamak dari rukun. Jadi rukun. Sebetulnya kalau diterjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, rukun itu artinya pojokan. Itu kalau yang sudah pernah umroh atau haji, nah itu tahu. Itu ada rukun Yamani, pojokan. Itu pojokan menjelang menuju Hajar Aswad. Nah, itu namanya rukun Yamani. Kenapa dikatakan rukun Yamani? Karena pojokan itu kalau ditarik garis lurus, itu arahnya ke Yaman. Arahnya ke negeri Yaman. Makanya disebut rukun Yaman. Jadi arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Kenapa kok dikatakan arkan? Nah, ini kita masih membahas dasar. Bahasa Arab itu apa-apa itu spesifik. Kalau menyebutkan itu spesifik. Kayak wudu disebutkan furudul wudu, fardunya wudu. Tapi kalau berbicara masalah sholat, itu bukan furudus sholat, tapi arkanus sholat. Terus sekarang ini pertanyaannya, apa bedanya antara fardu, furudul tadi dengan arkan atau rukun? Bedanya ada di mana? Ya sudah, rukun, fardu, jangan pakai banyak nanya. Nanti ditanya kemananya, ini apa bedanya rukun sama fardu? Bukannya sama-sama wajibnya? Iya, sama-sama wajibnya. Tapi apa bedanya? Sebagai jangan anak-anak, bapak taunya itu, ya sudah itu aja. Jadi ada bedanya. Yang dinamakan arkan itu mualah, terus menerus, nyambung. Seperti arkan sholat, rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, tumaknina di dalamnya. Itu harus mualah, terus menerus, nyambung, tidak boleh diputus. Nah itu, jadi merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisah-pisah, satu paket. Ya. Sama juga dengan arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ini ada 5, dan itu harus mualah terus menerus, digabung, tidak boleh dipisah-pisah.
Kalau terpisah bagaimana? Berarti keimanannya, rukun Islamnya tidak sempurna. Ngaku orang Islam tapi enggak sholat. Syahadat tapi enggak sholat. Makanya ada orang Arab Badui waktu itu datang ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku sudah beriman. Tidak dijawab oleh beliau. Beliau berdiam sejenak hingga malaikat Jibril datang menyampaikan, wah itu kata beliau, katakan Muhammad bahwa engkau Islam tapi belum sepenuhnya beriman. Karena apa? Beliau sudah mengucapkan kalimat syahadat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum melaksanakan sholat. Namanya rukun itu harus, arkan itu harus menyeluruh semuanya. Jadi sholat itu mualah terus menerus, mulai dari takbiratul ihram, terus kemudian membaca Fatihah. Nggak boleh ada jedanya. Habis Allah Akbar baca surat Fatihah panjang, itu aus saya. Terus ngambil minum dulu. Yang ada apa? Batal sholat. Lain dengan furudul wudu, fardunya wudu wajib dilaksanakan. Tapi furudul wudu itu tidak mualah, tidak terus menerus. Satu contoh, Bapak pergi ke Masjid Nurul Yakin, wudu, baru mengusap muka, airnya habis. Tapi gimana ya? Pulang ke rumah terus gimana? Pulang lagi atau terus? Ngulang lagi apa terus? Terusin. Sah, yaitu bedanya antara yang mualah, yang terus menerus, dan yang fardu, yang terputus. Itu bedanya. Tapi jangan coba-coba sholat digituin, karena sholat arkan bukan furudul. Tuh, itu bedanya di situ. Kalau arkan harus mualah terus menerus, mulai takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, iktidal, tumaknina di dalamnya, sujud, harus terus menerus. Tidak boleh pakai jeda, aku capek istirahat dulu, saya habis ini dilanjutin lagi. Karena tidak bisa, karena aturannya harus mualah atau terus menerus. Begitu juga dengan arkanul Islam khamsatun ini harus satu paket, tidak bisa dipisahkan, alias mualah terus menerus. Yang pertama, yang termasuk arkanul Islam itu syahadatu alla ilaha. Kalau saya dulu sama guru saya dipisah-pisah. Syahadatu alla ilaha. Jadi yang kita lihat ini, kalau ini kalimat ini kita maknai, kita bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada la ilaha yang kita hadapi semua ini di dunia ini bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Khalik, semua makhluk. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi sama guru saya itu Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf almarhum, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, diangkat derajatnya, diampuni segala dosanya, amin ya rabbal. Itu apa yang kita lihat di seluruh jagat raya ini, semua makhluk. Itu asyhadu, saya bersaksi alla ilaha. Itu makna dari asyhadu alla ilaha.
Tapi di situ. Jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat di seluruh jagat raya ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tuhan, bukan, tidak patut kita sembah. Yang patut disembah atau yang khalik siapa? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya seperti itu. Jadi di sini diterjemahkan mengucap dua kalimat syahadat yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari fitnaan seperti yang ditimpakan kepada Nabi Isa, beliau itu kalau makan sukanya rame-rame. Sukanya rame-rame. Al-barokah ma'al jamaah. Keberkahan itu adanya pada kumpulan ini. Ma'al jamaah, secara berjamaah. Makanya orang sholat sendirian dapat 1, berjamaah dapat 27 derajat. Nah, baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menghindari fitnaan seperti yang tertimpa pada Nabi Isa, beliau suka makannya rame-rame sama sahabatnya. Makanya dikatakan di Al-Quran itu untuk mengkritik apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir itu, bahwa Nabi Isa itu lain, tidak seperti manusia, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran apa? Kana ya'kulut ta'am. Nabi Isa itu juga makan makanan pokok. Makanya Nabi Isa itu manusia, bukan Tuhan. Ini yaitu akhirnya diselewengkan karena tidak pernah kelihatan makan. Untuk menghindari itu Rasulullah makan berjamaah kalau makan rame-rame juga.